Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang brute force. Nah, sekarang kita akan membuka dulu laporannya. Yang pertama, ini definisi brute force. Brute force yaitu pendekatan yang lempang untuk memecahkan suatu persoalan. Biasanya didasarkan pada pernyataan pada persoalan atau problem statement. Dua, atau definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan persoalan dengan sangat sederhana, langsung, jelas, dan jelas. Karakteristik algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak mangkus karena ia membutuhkan jumlah komputasi yang besar dan waktu lama yang untuk menentukannya. Kata force yang mengindikasikan tenaga ketimbang otak. Algoritma brute force lebih cocok untuk persoalan yang berukuran kecil. Pertimbangannya sederhana, implementasinya mudah. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis pembanding dengan algoritma yang lebih mangkus. Meskipun bukan metode yang mangkus, hampir semua persoalan dapat diselesaikan dengan algoritma brute force. Nah, selanjutnya ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini yang pertama akan dijelaskan oleh Doni. Silakan kepada Doni. Baik, terima kasih. Selanjutnya, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Selanjutnya akan nomor contoh 1 akan dijelaskan oleh Doni. Baik, terima kasih Kapi. Pada algoritma contoh 1, yaitu algoritma untuk hasil dari pangkat, di dalam contoh 1 ini, untuk menghitung kompleksitasnya, kita membuat tabel seperti di sini. Pada nomor 1, yaitu aturan pengisian, sintaksnya adalah hasil diisi oleh 1. T-min-nya yaitu 1 dan T-max-nya 1. Kemudian yang kedua, hasil diisi oleh hasil dikali A. T-min-nya adalah 1 dan T-max-nya adalah N. Sehingga Tn-nya yaitu untuk T-min adalah 2 dan untuk T-max adalah 1 plus N. Sehingga total kebutuhan waktu algoritma transposmatik adalah 2 tambah 1 tambah N sama dengan 3N. 3N plus 1 sama dengan 4N. Untuk semua N lebih besar atau sama dengan dari 1, sehingga C sama dengan 4. Konstanta diabaikan sehingga menjadi Tn sama dengan N elemen dari big O N. Selanjutnya nomor 2 dijelaskan oleh Kavi. Oke, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 ini seperti ini. Nah, pertama sintaknya ada hasil. Hasil ini dimasukkan 1 kali ya. Minimalnya 1 kali dan maksimalnya juga 1 kali. Nah, untuk hasil yang kedua, untuk hasil sama dimasukkan hasil kali A akan dilakukan minimal 1 kali dan maksimalnya banyak N kali, yaitu banyak perulangan itu ya. Nah, di sini total kebutuhan waktu Tn-nya 2 dan 1 tambah N. Nah, total kebutuhan waktu algoritma transformatifnya adalah ini. Sama seperti yang tadi, hampir sama ya. Kalau saya diabaikan, Tn sama dengan big O. Nah, ini contoh 3 akan dijelaskan oleh Doni Hadimas kembali. Baik, terima kasih Kapi. Selanjutnya adalah algoritma perkalian dari matriks. Dalam algoritma perkalian matriks ini, untuk menghitung kompleksitasnya, kita buat tabel seperti di bawah ini. Pada nomor 1, C elemen array dari I
J diisi oleh 0, sehingga T-minnya adalah 1 dan T-max-nya adalah N karena dilakukan di dalam perulangan. Kemudian nomor 2 yaitu C IJ diisi oleh CIJ dikali AIK dikali B KJ. Dengan T-min 1 dan T-max-nya adalah N kali N karena di dalam perulangan yang bersarang. Sehingga TN adalah T-minnya adalah 2 dan T-max-nya adalah N plus N kuadrat. Sehingga total kebutuhan algoritma, maaf ini bukan transformatik, kesalahan ketik, harusnya adalah algoritma kali matriks adalah 2 plus N kuadrat kurang dari sama dengan dari 2N kuadrat plus N kuadrat sehingga dijumlahkan menjadi 4N kuadrat untuk semua N kurang sama dengan 1 sehingga konstantanya adalah 4. Karena kita menghitung kompleksitas sehingga konstanta diabaikan menjadi Tn sama dengan N kuadrat elemen dari Big O N kuadrat. Selanjutnya dijelaskan oleh Kapi. Nah, untuk contoh yang keempat yaitu prosedur faktor ya di sini. Nah, di sini ada yang satu pengisian nilai ya, T1-nya. Nah, di sini ada 2 kali pengisian nilai yaitu K diisi oleh 1 dan K diisi oleh 2, minimalnya 1 kali dan maksimalnya 1 kali sama ini. Kedua yaitu operasi aritmatika yaitu N mod K ya. Di sini dilakukan sebanyak minimal 1 kali ya di sini. Nah, di sini dilakukan sebanyak 1 kali dan maksimalnya sebanyak N kali ya. Nah, di sini ada perbandingan. Perbandingan juga sama di sini. Perbandingannya. Nah, dilakukan minimal 1 kali dan maksimal banyak N kali atau sebanyak OR. Nah, di sini Tn-nya sama dengan 4 tambah 2N. 4 ini didapatkan dari minimum ini ya. Sama-samain ini yang 2N-nya dari sini. Nah, selanjutnya total kebutuhan waktu algoritma. Nah, ini masalah ya. Belum benerin. Adalah 4 tambah 2N. Ini dari lebih dari sama dengan 4N tambah 2N sama dengan 6N. Untuk semua N lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, berarti konstantanya yaitu 6. Konstanta diabaikan menjadi Tn sama dengan big O N. N dan big O N. Nah, di sini yang contoh kelima yaitu elemen matriks ya. Fungsi elemen matriks. Nah, di sini terdapat pengisian nilai sebanyak 3 kali ya di sini ya. Ini nama ini minimalnya 1 kali, semuanya maksimalnya juga sama dan ada perbandingan. Tapi ini juga salah. Nah, di sini perbandingannya ada di sini. Nah, ini dilakukan minimal 1 kali dan maksimalnya yaitu N kali. Tergantung POR yang dijalankan ya. Nah, di sini Tn-nya sama dengan 7 tambah N. Nah, total kebutuhan algoritma elemen matriks adalah 7 tambah N. Nah, sama dengan 7N tambah 1N sama dengan 8N. Untuk semua N lebih dari 1, maka konstantanya sama dengan 8. Konstanta diabaikan menjadi Tn sama dengan N big O N. Nah, ini yang contoh ke-6 yaitu sequential search. Nah, di sini input sequential search ini ada pengisian nilai. Nah, pengisian nilai dilakukan IDX dilakukan sebanyak 1 kali, maksimalnya 1 kali. K juga sama, yang terakhir K diisi oleh K plus 1 diisi di minimal 1 kali dan maksimalnya N kali tergantung jumlah perulangan while ini. Nah, aritmatika juga tadi sama ya, perbandingan juga sama, sehingga Tn-nya seperti ini ya. Nah, diabaikan kembali jadi seperti ini. Nah, untuk contoh ke-7 akan dijelaskan oleh Doni Hadimas. Silakan untuk Doni Hadimas.
Baik, selanjutnya adalah contoh 7, yaitu algoritma bubble search. Pada algoritma ini, kita akan menghitung kompleksitasnya kembali, yaitu pada tabel ini nomor 1, tem diisi oleh LK dengan T-1 dan T-max-nya N kali N, karena pada perulangan bersarang. Kemudian yang kedua ada aturan pengisian LK diisi oleh LK-1 dengan T- sama seperti yang tadi 1 dan T-max-nya adalah N kali N. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu LK-1 diisi oleh T dengan T-1 dan T-max-nya adalah N kali N. Sehingga T1-nya adalah jumlah T1-nya adalah 3 dan T-max-nya 3N kuadrat. Yang selanjutnya adalah aturan perbandingan yaitu LK kurang dari LK-1. T-nya adalah 1 dan T-max-nya adalah N sehingga T2-nya 1 dan N. Sehingga didapatkan dari tabel ini total kebutuhan waktu algoritma bubble sort adalah Tn sama dengan T1 plus T2 sehingga Tn adalah 3. Kemudian 3 plus 3N kuadrat plus 1 plus N sama dengan 4 plus 3N kuadrat plus N. Kurang dari sama dengan dari 4N kuadrat dan 3N kuadrat plus N kuadrat. Sehingga jumlah dari penjumlahan ini adalah 8N kuadrat untuk semua N kurang dari 1 sehingga konstantanya berjumlah 8. Dalam aturan Big O, konstanta diabaikan menjadi N kuadrat elemen dari Big O N kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Baik, sekarang ke contoh 8, yaitu uji bilangan prima. Pertama, menentukan algoritma uji bilangan prima. Yang pertama itu dalam menentukan kompleksitasnya, 1 ya diisi 2 itu T-nya 1, T-max-nya 2. Yang kedua itu ya diisi X, T-nya 1, T-max-nya N karena X-nya berjalan di if. Lalu yang ketiga X mod Y, T-nya 1, T-max-nya sampai N. Lalu yang keempat Y diisi Y tambah 1, T-nya 1, T-max-nya N. Lalu yang kelima X kurang kurang dari 2, T-nya 1, T-max-nya N. Yang keenam X diisi 2, T-nya 1 dan T-max-nya 1. Lalu Tn-nya sama dengan 6 untuk T-min, T-max-nya 2 tambah 4N. Ada kesalahan dalam algoritma uji bilangan prima. Total kebutuhannya Tn sama dengan 6 tambah 1 tambah 1 tambah 4N sama dengan 8 tambah 4N. Sehingga Tn sama dengan 8N tambah 4N atau sama dengan 12N. Kita abaikan konstantanya yaitu 12, maka Big O-nya adalah N. Lalu ke contoh 9, algoritma nilai polinom. Kompleksitas yang pertama itu polinom diisi array indeks 0, T-nya 1, T-max-nya 1. Lalu yang kedua pangkat diisi 1, T-min 1, T-max 1. Lalu pangkat diisi pangkat kali X, yaitu T-minnya 1, T-max-nya N. Yang keempat, pol diisi polinom tambah array ke I dikali pangkat, itu T-minnya 1, T-max-nya N. Untuk Tn sama dengan 4 tambah 2 tambah 2N. Sama dengan 6 tambah 2N. Sehingga untuk Tn-nya sama dengan 6N tambah 2N. Sama dengan 8M. Hiraukan konstantanya, yang itu 8. Maka Big O-nya sama dengan N. Dikembalikan ke Kavi. Untuk tugas 2 yaitu
Contoh satu akan dibacakan oleh Doni, akan dijelaskan oleh Doni. Silakan kepada Doni. Baik, selanjutnya adalah tugas 2. Pada contoh satu ini, algoritma dari pangkat ini merupakan algoritma yang cukup sederhana karena memuat algoritma yang sangat simpel dan tepat pada sasaran. Karena algoritma ini sudah sederhana, sehingga algoritma ini sudah benar dan tepat pada fungsinya dan bisa dikatakan algoritma brute force. Selanjutnya, contoh kedua ya dijelaskan oleh Kapi. Ya, algoritma ini pada contoh dia itu menghitung n ya. N adalah bilangan bulat tak negatif. Algoritma pada contoh dua ini yaitu algoritma menghitung faktorial. Ini sudah benar dan tepat pada fungsinya dan sederhana sehingga algoritma ini bisa disebut juga brute force. Nah, untuk contoh ketiga yaitu yang akan dijelaskan oleh Doni. Kepada Doni silakan. Baik, selanjutnya adalah contoh 3 yaitu algoritma perkalian matrik. Pada algoritma ini merupakan algoritma brute force karena memiliki algoritma yang sederhana dan tidak ambigu, sehingga algoritma di atas ini bisa dikatakan algoritma brute force. Pada referensi lain, algoritma ini lebih kompleks daripada ini, sehingga belum bisa dikatakan algoritma brute force. Selanjutnya adalah contoh 4. Dijelaskan oleh Kavi. Contoh 4 ini yaitu algoritma tentang faktor ya, mencari faktor dari bilangan bulat n selain 1 dan n itu sendiri. Nah, algoritma di atas ini sudah benar dan menurut saya ini ada algoritma yang terbaik atau simpel ya. Sudah sesuai dengan algoritma yang seharusnya diterapkan pada program mencari faktor dan juga mudah dipahami dalam implementasinya. Algoritma ini juga bisa dikatakan brute force ya. Untuk contoh kelima yaitu algoritma mencari maksimum n ya. Nah, algoritma di atas ini sudah benar dan terbaik dan baik di sini menurut saya itu simpel dan mudah dipahami juga, sudah sesuai juga dengan algoritma yang seharusnya yaitu mencari max elemen dan juga mudah dipahami dalam implementasinya. Untuk contoh yang keenam yaitu algoritma sequential search. Nah, algoritma di atas ini sudah benar dan terbaik juga karena kalau menggunakan perulangan for, program tersebut akan menjadi lebih lama untuk komputasinya yaitu atau compile-nya ya. Karena kalau menggunakan for, program tersebut akan tetap berjalan walaupun bilangan sudah ditemukan. Nah, dengan menggunakan while maka proses komputasi akan lebih sedikit atau lebih efisien ya. Sudah kalau misalkan kalau menggunakan while bila bilangan yang saya sudah ditemukan maka program itu akan selesai. Nah, maka dari itu algoritma ini menurut saya sudah cocok dan sudah benar dan terbaik juga ya. Untuk contoh selanjutnya yang Robesot akan dijelaskan oleh Doni Hadimas. Doni Hadimas silahkan. Sekarang ke contoh yang ketujuh, yaitu contoh algoritma bubble sort. Algoritma dalam contoh nomor 7 ini, algoritmanya sudah baik karena algoritma ini sudah sederhana dan tepat pada fungsinya. Sehingga algoritma ini bisa dikatakan algoritma brute force. Lalu ke contoh yang ke-8, uji bilangan prima. Pada algoritma ini cukup kompleks, jadi ada yang lebih sederhana, yaitu yang ini. Pertama kamusnya ada i untuk integer, bil untuk integer, prima untuk boolean. Algoritmanya prima diisi false, lalu input bilangan bil. If bil sama dengan 2, then prima isi true, else.
Perulangannya for I diisi 2 sampai bill sama dengan 1, to if bill mod I sama dengan 0, then prima diisi false. Else-nya prima diisi true, lalu and if, and for, dan and if. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kecepatan dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.